Setelah menyampaikan seluruh laporannya dengan detail, Eva berdiri tenang di hadapan meja besar tempat tumpukan dokumen klan masih berserakan. Suaranya sejak awal tidak pernah bergetar, tapi ada nada kelelahan yang samar di balik ketegasannya. Ia sudah berusaha sebaik mungkin merangkum hasil penyelidikan, data dari para pengawas, serta perkembangan terakhir tentang kasus orang hilang yang kini mengguncang ibu kota. Tidak ada satupun yang menimpali. Cray hanya duduk diam mendengarkan, seolah sedang menatap sesuatu yang jauh melampaui isi laporan itu sendiri. Begitu laporan selesai dibacakan, keheningan seolah menelan ruangan. Eva menutup berkas terakhir dengan hati-hati, menyusunnya rapi di atas meja, lalu menundukkan kepala sebentar sebagai tanda bahwa semua yang perlu disampaikan sudah selesai. Ia tahu tidak akan ada respon berarti yang keluar dari mulut Cray, bukan karena Cray tidak peduli, tapi karena begitulah caranya mencerna keadaan. Semua hal ia simpan dalam diam. Saat berbalik meninggalkan ruangan, langkah Eva terhenti sejenak di depan pintu. Ia bisa merasakan tatapan samar dari balik kaca buram. Para pengawas dari berbagai lembaga institut yang sejak tadi menguping pembicaraan, menilai setiap kata, setiap gerak, setiap jeda di antara napas mereka. Sebuah pengawasan yang terlalu berlebihan untuk satu orang saja. Namun, semua itu tetap harus dijalankan karena perintah datang langsung dari atas. Para pengawas itu tampak berdiri kaku. Sebagian berbicara pelan di antara mereka dengan wajah yang penuh kebingungan. Mereka tahu laporan yang baru saja dibacakan Eva bukan sekadar laporan rutin. Ada tekanan politik di dalamnya, ada rasa tidak percaya, juga rasa takut terhadap seseorang yang duduk santai di balik meja. Pria yang mereka awasi, tapi tidak pernah bisa benar-benar mereka pahami. Eva menarik napas perlahan, mencoba menjaga ekspresi agar tetap netral. Ia tahu alasan sebenarnya kenapa ia dikirim untuk mengawasi Cray, bukan karena kekhawatiran akan bahaya, melainkan karena pemerintah ingin memastikan satu hal. Thousand Tricks tidak ikut campur lagi dalam urusan negara. Kekaisaran tidak mau ada nama Cray Andre muncul setiap kali dunia sedang dalam masalah. Mereka ingin membatasi pengaruhnya, mengurungnya dalam diam, membiarkannya layu di balik reputasinya sendiri. Namun bagi Eva, hal itu terasa seperti keputusan yang bodoh. Sejak datangnya perintah pengawasan penuh 24 jam, Cray tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada perlawanan, tidak ada keluhan, bahkan tidak ada upaya untuk menentang keputusan tersebut. Ia menjalani masa hukumannya, seolah itu bukan hukuman, melainkan waktu istirahat yang kebetulan terlalu panjang. Ia menghabiskan hari-harinya dengan hal-hal kecil, membersihkan relik, membaca buku, menata dokumen, atau hanya duduk diam sambil menatap jendela. Kalau bukan karena reputasinya yang sudah dikenal di seluruh Zebrudia, mungkin semua orang di ruangan itu akan mengira dia hanyalah pria malas yang hidup tanpa arah. Eva tahu, pandangan semacam itu justru yang diinginkan pihak kekaisaran. Mereka ingin dunia lupa bahwa orang seperti Cray pernah ada di garis depan. Namun, bagi mereka yang mengenalnya dengan baik, sikap tenang itu adalah tanda bahaya. Karena di balik ketenangannya, Cray menyerap setiap detail, menimbang arah situasi, dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Saat akhirnya ia membuka pintu dan melangkah keluar, suasana di dalam ruangan itu seolah beku. Para pengawas menatap satu sama lain, tidak tahu harus berbicara apa. Laporan telah disampaikan, tetapi tidak ada kepastian apakah mereka benar-benar memahami inti dari semua itu. Eva hanya menyesuaikan letak kacamatanya dan meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Di belakangnya, Cray tetap duduk dalam diam. Ia tidak menatap siapapun, hanya menatap cangkir teh di depannya yang uapnya perlahan hilang. Seolah dunia di luar ruangan itu hanyalah gema samar yang tidak perlu disentuh. Namun, di dalam pikirannya, setiap kata dari laporan tadi masih berputar dengan jelas. Data korban, pola hilangnya orang, spekulasi para peneliti, dan bisikan-bisikan tentang sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Dan tanpa seorang pun menyadari, di balik ketenangan yang hampir menipu itu, Cray sedang menyusun potongan-potongan kecil di kepalanya. Karena bagi orang lain, laporan itu hanyalah catatan penyelidikan. Tapi bagi Cray,
Itu adalah peta samar yang mengarah pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pada akhirnya, semua yang terjadi bermuara pada satu hal. Keseimbangan kekuatan negara perlahan mulai bergeser, nyaris tanpa disadari oleh banyak orang. Zerbrudia selama ini dikenal sebagai tanah suci bagi para hunter, sebuah negeri yang membangun kejayaannya dari kebijakan pro-hunter yang ekstrim. Selama bertahun-tahun, gagasan dasarnya sederhana. Semakin banyak hunter hebat, semakin kuat pula negara. Kolaborasi antara kekaisaran dan para pemburu itu telah menciptakan banyak keajaiban, menumbuhkan harapan bahwa kekuatan individu bisa menjadi fondasi kemajuan seluruh bangsa. Setiap keberhasilan para hunter hebat menjadi inspirasi, dan sekaligus pengingat bahwa negara ini tumbuh dari kemampuan orang-orang luar biasa. Namun teori itu mulai retak sejak kemunculan satu nama, Cray Andre, yang lebih dikenal sebagai Thousand Tricks. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol harapan dan ketangguhan, sosok yang bisa diandalkan di tengah kekacauan. Tapi bagi pihak kekaisaran, keberadaannya perlahan berubah menjadi ancaman yang halus namun nyata. Cray terlalu kuat, terlalu cerdas, terlalu tak terduga. Ia menciptakan ujian neraka yang membuat banyak hunter berkembang, tetapi tidak satu pun yang benar-benar bisa menyamai langkahnya. Thousand Trials masih dianggap sebagai cobaan di luar nalar, sebuah legenda yang hanya menumbuhkan ketakutan bagi mereka yang menyadari betapa brutalnya proses itu. Cray sendiri tidak peduli pada pujian atau ketakutan, namun dunia di sekitarnya mulai menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Dulu, ketika Cray masih dianggap sekadar hunter berbakat luar biasa, semua tampak baik-baik saja. Namun, keadaan berubah drastis setelah 3 kemenangan besar. Penyelesaian kasus ramalan, infiltrasi Yggdra yang mustahil dilakukan siapapun, dan penyelesaian tuntas kasus Code yang membuat lembaga penyelidik negara terdiam. Dalam sekejap, citra Thousand Tricks melampaui batas manusia biasa, menimbulkan rasa kagum sekaligus ketakutan. Kekaisaran menyadari sesuatu yang mengganggu. Ketergantungan mereka pada satu individu bisa menjadi bumerang. Setiap masalah besar yang diselesaikan oleh Cray berarti satu kegagalan bagi sistem yang seharusnya menjaga stabilitas negara. Lembaga-lembaga itu tidak bodoh. Mereka hanya menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pada titik tertentu, harga dari ketergantungan itu menjadi terlalu tinggi. Besarnya uang jaminan yang diminta Asosiasi Penjelajahan hanyalah simbol. Angka itu bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan hasil tekanan para petinggi kekaisaran, sebuah peringatan halus bahwa Thousand Tricks tidak boleh lagi menjadi nama yang dicatat dalam laporan penyelamatan. Efisiensi bisa dikorbankan demi kehormatan, dan kasus hilangnya orang-orang di ibu kota harus diselesaikan tanpa keterlibatan langsung Cray. Eva, yang sejak awal mengawasi situasi dari dekat, memahami betapa rapuhnya keseimbangan ini. Wajah-wajah tegang para pengawas yang berdiri di luar ruang klan master menandakan kebingungan sekaligus kewaspadaan. Mereka berdiskusi, mencoba menutupi rasa gugup, tapi setiap gerakan mereka terpantau. Eva sendiri merasa keputusan hukuman ini seperti lelucon pahit, absurditasnya terlalu jelas. Namun di sisi lain, ia mengerti bahwa alasan dibalik tindakan ini murni pragmatis. Mengandalkan satu orang yang terlalu kuat untuk menyelesaikan semua masalah bisa membawa risiko yang jauh lebih besar daripada ancaman yang bisa terlihat di permukaan. Kasus orang hilang di ibu kota telah menempatkan lembaga penyelidik dalam posisi tanpa arah. Tidak ada satupun institut yang mampu menembus misterinya, meski setiap individu di dalamnya berkompetensi tinggi. Cray, dengan ketenangannya yang paradoks, hanya bisa tersenyum kecil ketika mengamati situasi itu. Dari luar, kata-katanya terdengar ringan dan penuh sindiran, namun ia tahu persis batas kemampuan setiap institusi. Ia menyadari bahwa ketenangan yang ditunjukkan itu bukan sekadar sikap santai. Itu adalah pengingat diam-diam bagi semua pihak bahwa jika ia mau bergerak, konsekuensinya bisa jauh lebih rumit daripada yang bisa dipahami siapapun. Bagi para pengawas, ketenangan Cray adalah paradoks yang menekan saraf. Mereka heran kenapa ia tidak melakukan apa-apa, tapi di dalam hati mungkin juga merasa lega.
Semua orang sadar bahwa jika Cray benar-benar turun tangan, ancaman yang dihadapi akan berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Eva sendiri sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya, menyiapkan laporan lengkap, membagikan setiap informasi yang dimiliki, menjembatani komunikasi antar lembaga. Namun batas kemampuan manusia tetap ada. Ia tahu ia tidak bisa melibatkan Cray lebih jauh tanpa melampaui etika dan aturan. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah berharap semuanya selesai sebelum rasa ingin tahu Cray berubah menjadi tindakan nyata yang bisa membahayakan pihak manapun. Langkah-langkah berat para pengawas terdengar menjauh saat mereka akhirnya meninggalkan ruangan. Mereka terdiri dari Night Order, Magic Research Bureau, Exploration Association, dan lembaga akademik lain yang biasanya jarang bekerja bersama. Kini mereka terkonsentrasi hanya pada satu tujuan, memastikan satu orang tetap di kursinya. Sebuah ironi yang cukup tajam untuk dipikirkan, namun tidak ada yang berani mengucapkannya. Eva menoleh sekali lagi ke arah klan master. Dari balik pintu kaca, Cray terlihat duduk santai, memainkan ponselnya. Wajahnya tetap tenang seolah dunia di luar ruangan itu tidak memiliki urusan dengannya. Ia tersenyum tipis, menikmati waktu istirahatnya tanpa sedikit pun rasa bersalah atau tekanan. Pada titik itu, Eva menyadari betapa aneh dan rapuhnya keseimbangan yang sedang terbentuk. Satu pihak, seorang pria yang tidak melangkah sejengkal pun dari kursinya, namun mampu membuat seluruh kekaisaran gemetar hanya dengan ketenangannya. Pihak lain, negara besar yang mengerahkan segala sumber daya untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa bertahan tanpa bergantung pada satu orang. Pertarungan itu tidak menggunakan senjata, sihir, atau kontak fisik. Namun di dalam diam, pertarungan itu terjadi sebuah duel kekuatan, reputasi, dan strategi. Dan dalam ketenangan itu, Eva tidak bisa menebak siapa yang akan menang lebih dulu. Setiap detik yang berlalu mempertegas fakta bahwa keberadaan Cray sendiri adalah fenomena yang mengubah keseimbangan seluruh negeri, tanpa perlu satu gerakan pun. Di dalam gedung Institut Astrologi dan Misteri, atau yang lebih dikenal sebagai Astrologium, suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Bangunan putih megah itu berdiri sedikit di luar pusat ibu kota, memancarkan kesan resmi dan penuh otoritas. Di dalamnya, para pejabat dan anggota lembaga negara berkumpul untuk menghadapi sebuah masalah yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Insiden penculikan mistis yang belakangan mulai menyebar perlahan di ibu kota. Markas rapat tanggap darurat pun dibentuk, mengubah seluruh ruangan menjadi pusat koordinasi untuk krisis yang berkembang dengan cepat. Formasi yang hadir lengkap dan terhitung cermat. Ada anggota Guard Night Order, staf Astrologium yang menguasai fenomena-fenomena aneh, serta pihak-pihak dari organisasi swasta berpengaruh, termasuk Asosiasi Penjelajahan, Asosiasi Dagang Besar, dan perwakilan dari media. Hanya satu individu yang menjengkelkan tidak hadir, namun komposisi yang ada dianggap paling efektif untuk menghadapi krisis ini. Hal itu menegaskan luasnya dampak dari insiden kali ini. Kehilangan satu orang saja sudah menjadi masalah besar, apalagi ketika beberapa korban bisa saja termasuk tamu penting dari negara lain, bahkan utusan Yggdra yang baru saja menjalin hubungan diplomatik dengan Zebrudia. Jika sesuatu sampai menimpa mereka, krisis diplomatik bukanlah sekadar kemungkinan. Itu hampir pasti terjadi. Franz Ergman, komandan Zero Night Order yang bertanggung jawab langsung di bawah Kaisar, menatap laporan yang baru diterimanya dengan kening mengerut. Setiap kata dalam laporan itu terasa seperti pukulan. Situasi genting, semua langkah yang telah ditempuh berakhir tanpa hasil, dan kabut misteri seolah menelan jejak-jejak korban. Seolah kita mengejar bayangan yang tidak bisa disentuh. Di sekeliling meja, para anggota rapat menunjukkan ekspresi serupa, kelelahan, frustrasi, dan rasa tak berdaya. Sage Cluster, profesor dari Akademi Sihir Zebrudia, yang ditunjuk sebagai anggota rapat tanggap darurat, menghela napas panjang, menandakan ketidakpuasan atas hasil yang dicapai. Setiap orang di sana, dari yang tertua hingga staf muda, merasakan tekanan yang sama. Mereka telah mengerahkan kemampuan terbaik, namun misteri ini tetap menolak untuk terbuka.
Sejak awal pembentukan markas tanggap darurat, France telah memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Rumor-rumor tentang penculikan mistis ditelusuri satu persatu, meskipun jumlahnya meningkat pesat, membuat setiap langkah investigasi menjadi semakin rumit. Umpan disiapkan, patroli ksatria menjelajah setiap sudut ibu kota, distrik kumuh disisir, bahkan bangunan milik warga sipil diperiksa secara menyeluruh. Semua upaya itu dilakukan dengan ketelitian maksimal, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada satupun jejak korban yang ditemukan. Semua petugas yang dikerahkan kembali dengan tangan kosong, membawa laporan yang sama sekali tidak membantu menjelaskan fenomena ini. Setiap detik yang berlalu menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kepala yang menunduk di ruangan itu, setiap lembar laporan yang dibuka, seakan menegaskan satu kenyataan pahit. Mereka menghadapi sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Ketidakmampuan mereka bukan karena kurangnya keahlian atau dedikasi. Sebaliknya, semua orang di sini ahli di bidangnya masing-masing, telah bekerja tanpa kenal lelah. Namun, misteri ini tetap menolak untuk dibongkar. Atmosfer di Astrologium kini dipenuhi kombinasi rasa frustrasi, kewaspadaan, dan kekhawatiran akan konsekuensi yang lebih besar. Setiap orang menyadari bahwa kegagalan dalam menangani insiden ini bukan sekadar masalah lokal. Dalam diam, gedung itu memancarkan keseriusan yang menakutkan. Lampu-lampu kristal berpendar di atas meja rapat, mencerminkan bayangan wajah-wajah tegang yang berusaha mencari celah, mencoba memecahkan teka-teki yang tidak mau memberi jawaban. Di sana, setiap keputusan, setiap langkah membawa konsekuensi besar. Dan semua orang tahu, kegagalan bukan hanya risiko pribadi, itu bisa menurunkan wibawa seluruh lembaga negara.